Hai guys, jumpa lagi di channel DJ Afif ID. Kali ini aku pengen sharing tentang tips menjadi seorang moderator yang baik. Jadi sebelum lebih lanjut ke tipsnya, aku akan kasih tahu dulu sebenarnya apa sih moderator itu, terus tugasnya juga apa, lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita menjadi seorang moderator. Simak sampai tuntas video ini ya. Oke, jadi moderator adalah seseorang yang memimpin sebuah panel diskusi agar bisa terarah dan juga on time atau tepat waktu. Idealnya seorang moderator itu punya background atau pengetahuan atau latar belakang tentang tema yang akan dibahas pada saat itu. Jadi misalnya kita akan membahas tentang perkembangan media sosial, atau mungkin membahas tentang peran milenial dalam pembangunan bangsa. Nah, idealnya moderator pahamlah sedikit-sedikit tentang tema yang akan dibahas tadi ya. Nggak perlu expert, yang penting tahu aja lah sedikit-sedikit ya. Kalau expert nanti malah kamu bisa jadi narasumber. Ya, jadi dia tahulah background tentang tema yang akan dibahas. Terus kenapa harus kayak gitu? Nah, karena nantinya moderator akan menggali informasi dari pembicara, kemudian mengatur jalannya diskusi agar maksimal dan audiens akan bisa belajar banyak dari diskusi tersebut. Nah, tentu hal ini tidak bisa dilakukan dong oleh orang yang nggak paham sama sekali dengan tema yang dibahas pada diskusi tersebut. Dan pengetahuan atau background tentang isu ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita pelajari dengan singkat ya, misal sehari. Jadi kalau aku sendiri ya, misal disuruh jadi moderator, namun acaranya atau diskusinya tema yang sama sekali aku nggak paham ya, jauh dari kebiasaan ataupun jauh dari pikiran aku. Nah, biasanya aku rekomendasiin teman aku atau aku rekomendasiin ke orang lain yang mungkin lebih paham kaitan dengan tema tersebut. Nah, sekarang kita akan bahas apa sih tugas dari moderator itu. Sebenarnya cuma ada 3 tugas dari moderator. Yang pertama, membuka jalannya diskusi, pastinya itu ya. Yang kedua, dilanjutkan dengan memandu ketika sesi tanya jawab. Nah, yang ketiga, memberikan kesimpulan serta menutup sesi diskusi. Jadi sebenarnya ya itu doang, 3 itu tugas jadi seorang moderator ya. Lalu bagaimana agar kita bisa menjalankan tugas itu dengan baik dan maksimal? Yang pertama, siapkan kata-kata pembuka. Jadi siapkan seperti apa nanti openingnya, dan perlu kamu catat juga kalau di dalam opening ini ada beberapa unsur yang nggak boleh kamu lupa. Yaitu yang pertama adalah menyapa para audiens, itu pasti ya. Terus juga ada pengenalan topik atau tema yang dibahas pada saat itu. Selanjutnya, pengenalan para narasumber yang akan berbicara pada pembahasan nanti ya. Nah, di sesi perkenalan ini biasanya disertakan juga dengan membaca kurikulum vitae atau biodata para narasumber. Kalau saran aku, nggak usah semuanya dibaca. Dari mulai TK sampai udah tua, udah profesor dibaca semua, riwayat organisasi dibaca semua, keahlian dibaca semua. Wah, itu akan sangat mengganggu kamu juga ya, dan tentu akan menguras waktu yang lebih lama. Jadi saran aku, kamu pilih aja yang paling penting dan sesuai dengan tema yang akan dibahas ya. Misalnya salah satu tokoh pemuda yang dia memang punya banyak pengalaman di berbagai bidang, namun kamu sebutin aja yang sesuai dengan tema pembahasan diskusi saat itu. Misal tentang peran pemuda dalam pembangunan bangsa, nah kamu sampaikan aja yang kira-kira ada hubungannya dengan tema tersebut. Jadi lebih simpel ya. Nah, sekarang tips yang kedua, kamu harus menjadi pendengar yang baik. Jadi kan nanti para narasumber akan memaparkan materinya. Nah, kita harus mendengarkan secara baik-baik ya. Jangan malah bengong. Atau biasanya mainan HP sendiri. Nah, kita ikuti aja, kita fokus sama apa yang disampaikan oleh pemateri. Dan ini sebenarnya ya memang sih ya hal yang melelahkan dari seorang moderator.
karena harus mengikuti dari awal sampai dengan akhir paparan narasumber. Tapi ini memang sangat penting banget ya, karena dari kamu mendengarkan tadi, kamu bisa paham apa yang dibahas. Jadi kita harus mendengarkan apa yang disampaikan para narasumber. Berikutnya, kamu harus membuat diskusi itu tepat waktu dan juga terarah. Nah, jadi kita harus tegas juga ketika memberikan waktu kepada narasumber atau pembicara. Artinya, jangan biarkan pembicara ngomong banyak banget ya, melebihi batas waktu yang ditentukan. Bisa juga kalian coba dengan memberikan kode melalui tulisan di kertas, nanti dikasihkan ya berapa waktu yang tinggal tersisa ya. Jadi nggak cuma bicara juga sih, kamu juga saat kita dalam sesi diskusi dan sesi selanjutnya, itu penting banget kamu untuk mengarahkan itu agar lebih tepat waktu dan nggak overtime. Selanjutnya guys, siapkan pertanyaan ya. Jadi sambil kita dengerin paparan materi, kita juga siapin kira-kira apa nih yang akan aku tanyakan. Dari poin-poin yang disampaikan para narasumber, kita catat kira-kira apa yang akan kita tanyakan. Karena biasanya sebelum diskusi dengan audiens dimulai, kita kan ngobrol dulu nih sebentar dengan para narasumber ya. Jadi pastikan kalian siapkan beberapa pertanyaan singkat aja. Ya, hitung-hitunglah buat pancingan ya, para audiens biar bisa aktif dan diskusi agar bisa berjalan lebih menarik ya. Supaya nanti kita bisa ngobrol dengan enak setelah sesi pemaparan materi sebelum dilebar ke audiens. Ketika sudah sampai pada sesi tanya jawab, tentukan juga sistem mengajukan pertanyaannya bagaimana. Apakah satu penanya langsung dijawab ya, atau diakomodir dulu 2 atau 3 pertanyaan baru kita berikan kepada narasumber untuk menjawabnya. Biasanya sih kalau seminar gitu ya, itu pakai sistem ditampung dulu 2 atau 3 penanya baru dilempar ke narasumber untuk dijawab. Nah, kalau sistemnya seperti itu, kalian harus catat tuh ya pertanyaan dari para audiens. Namanya siapa, pertanyaannya apa, supaya nanti nggak lupa saat kita menanyakan kembali kepada narasumber. Terakhir, untuk menutup jalannya diskusi, moderator biasanya memberikan kesimpulan yang singkat saja ya. Nggak usah panjang-panjang lah ya, cukup menyampaikan beberapa poin pentingnya aja yang menjadi fokus pembahasan, atau kalau waktunya cukup kamu bisa berikan kepada narasumber ya, kepada masing-masing narasumber untuk memberikan closing statementnya dari tema yang dibahas tadi. Nah, setelah itu kamu bisa tutup dengan resmi diskusinya dan kembalikan ke Master of Ceremony atau MC. Selesai deh tugas jadi seorang moderator. Gampang kan ya? Oke guys, itu dia tips yang bisa aku kasih ke kamu. Misalnya kamu punya tips yang lain, bisa kamu tulis saja di kolom komentar ini ya. Jangan lupa share juga video ini agar bisa bermanfaat dan semoga bisa kamu praktekin juga ya. Jumpa lagi dengan topik dan juga pembahasannya lebih menarik tentunya. Jangan lupa buat yang belum subscribe, yuk subscribe dan juga like channel ini ya. Bye.